Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan share tentang firman Tuhan dengan tema meskipun bukan karena. Akhir tahun kemarin saya sempat diizinkan Tuhan beristirahat sejenak beberapa waktu. Saya sempat terpapar COVID karena ada yang nakal, nggak boleh pergi ke gereja onsite, malah pergi. Tapi puji Tuhan, nggak parah. Tuhan menyertai, tidak sesak napas, cuma sakit kepala, badan sakit semua. Dan sepertinya malah obat yang diminum itu lebih menyiksa dari penyakitnya itu sendiri. Dan saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya istirahat. Dan Tuhan izinkan saya melewati penyakit yang begitu menjadi momok bagi banyak orang hari-hari ini. Sehingga saya bisa ngerti apa yang dilalui sama teman-teman. Dan saya percaya bahwa kalau kita masih bisa berdiri hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Waktu saya sakit, tentunya waktu saya diisolasi mandiri, saya sendirian, saya sempat nangis malam-malam, sedih gitu. Tapi tiba-tiba kayak ada suara di hati saya yang saya percaya ini Tuhan. Tuhan bilang gini, Tuhan gak berutang apa-apa sama kamu. God owes you nothing. Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. Waktu saya dengar kata-kata ini, saya kayak langsung nangis. Saya bilang, iya Tuhan, Tuhan gak hutang apa-apa sama saya. Malah saya nih yang hutang sama Tuhan. Hidup saya ini adalah milik Tuhan. Dan kalau saya bisa hidup hari ini, saya berhutang sama Tuhan. Saya pernah ngelewatin tahun 2008 awal waktu saya melahirkan putra bungsu saya. Saya sempat pendarahan hebat dan sakit parah selama 1 bulan. Dan saya bersyukur kalau saya bisa hidup hari ini itu kemurahan Tuhan. Waktu saya diingatkan, Tuhan gak berhutang apa-apa sama kamu. Tuhan gak berhutang apa-apa sama kita. Saya langsung ngerti. Seringkali dalam hidup ini, kita tuh kecewa sama Tuhan karena Tuhan tuh gak menjawab doa kita. Kita tuh kecewa karena kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita marah karena Tuhan gak meluputkan kita dari bencana. Kita mungkin kecewa sama Tuhan karena Tuhan gak menyembuhkan sakit kita. Kita kecewa karena Tuhan tidak menolong kita di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah himpitan. Saya percaya dan saya tahu bahwa sejak 2020 kemarin sampai dengan hari ini masih banyak yang mengalami begitu banyak masalah dan belum selesai. Dan mungkin mulai ada kekecewaan yang timbul di hati dan kita mulai bilang, Tuhan kok gak jawab saya sih? Tuhan kok gak dengar saya? Tuhan kok gak tolong saya? Tuhan kok gak luputkan saya dari bencana ini? Kok Tuhan gak biarkan saya? Seolah-olah Tuhan sengaja biarkan kita. Tapi saya mau bilang gini, kita harus belajar satu mindset bahwa hey, Tuhan tuh gak hutang apa-apa sama kita. Jangan perlakukan Tuhan seolah-olah Tuhan hutang sama kita, dia harus lakukan ini dan itu untuk kita. Tapi sebaliknya, sebenarnya hidup yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Saya ingin share, mungkin ada yang kecewa. Aduh, saya udah capek-capek melayani Tuhan, saya sudah nabur banyak, saya sudah kasih seluruh hidup saya untuk melayani, saya udah banyak nolong orang susah, saya udah banyak memberi dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Tuhan kok nggak tolong perusahaan saya? Kok Tuhan nggak luputkan saya? Saya mau bilang gini, jangan pernah merasa bahwa apapun yang kita bisa lakukan itu karena kemampuan kita sendiri. 2 Korintus 3 ayat 5 bilang gini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan Henny adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita bisa
mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, bagi orang lain. Apapun yang kita bisa buat dalam hidup ini, bukan kita yang mampu melakukannya, tapi Tuhan yang memampukan kita. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan pernah merasa kita ini orang baik, kita bisa buat ini dan itu, kita bisa buat baik sama orang, kita bisa nolong orang. Itu karena gue baik loh, karena gue yang baik, saya orang baik. No, Yesus berkata gak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dalam Markus 10:18. Kalau kita bisa berbuat baik, Filipi 2:13 bilang, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya ingat satu hari saya pernah diwawancara di Trans TV, ditanya, Ibu Heni, bagaimana rasanya bisa berbuat baik buat ribuan orang di Indonesia? Saya bilang, saya gak merasa apa-apa, karena saya tahu kemauan dan kemampuan untuk melakukannya itu berasal dari Allah. Bukan karena kita sih hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Jadi ketika doa kita gak dijawab, ketika kita kecewa, kita marah sama Tuhan, saya hanya mau ingatkan, jangan pernah mengacungkan jari kepada Tuhan dan berkata, sia-sia semua yang saya udah buat Tuhan, sia-sia semua taburan saya, sia-sia semua yang saya udah kasih buat orang. Saya mau bilang gini, Tuhan gak utang apa-apa sama kita. Kalau kita mampu melakukan semua yang kita bisa lakukan, itu semua karena Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 bilang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita ini bukan punya kita, hidup kita ini milik Tuhan. Terserahlah Tuhan mau bawa kemana, terserahlah Tuhan mau bikin apa sama hidup kita. Jangan pernah marah sama Tuhan, karena hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Waktu saya hampir meninggal Februari 2008, saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup. Saya ingin hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Saya mau bilang, hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang. Oleh karena itu kita punya satu kewajiban, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus ngerti bahwa hidup kita ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Dan kita berhutang nyawa sama Tuhan. Dan kalau kita bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk hidup hari ini, kita bisa punya semua yang kita punya, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Bukan Tuhan berhutang sama kita, justru sebaliknya, kita yang harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Satu hal yang kita harus belajar dalam hidup kita, mengiring Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Apapun keadaan yang kita harus lewatin dalam hidup ini, baik, buruk, susah, senang, miskin, kaya, kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Bahwa Yesus telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, dan itu enggak untuk sesuatu yang sia-sia. Galatia 2 ayat 20 bilang gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus belajar percaya sama kasih Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa punya iman. Anak saya percaya sama saya karena mereka tahu saya sangat mengasihi mereka. Mungkin keadaannya gak selalu baik. Waktu saya sakit kemarin, anak-anak saya diungsikan ke rumah opanya. Gak menyenangkan buat mereka. Mereka gak mau pergi jauh dari saya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, seperti anak-anak saya percaya sama saya. Mereka tahu saya
kirim mereka jauh karena saya mengasihi mereka. Saya tidak mau mereka ikut terpapar virus COVID-19. Saya tidak mau anak-anak saya sakit. Karena mereka percaya saya sayang sama mereka, mereka pergi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak selalu enak, gak selalu menyenangkan, gak selalu seperti yang kita mau. Tapi kita perlu yakin satu hal, bahwa Tuhan sayang sama kita. Yesus telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik maupun buruk, kita gak akan pernah ragu bahwa Tuhan sayang sama kita apapun keadaannya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuh saya lagi ngerenung ini, Tuhan tuh ngajarin saya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi saudara yang mungkin tidak terlalu familiar dengan Alkitab, saya ingin bacakan dalam Daniel 3. Judul perikopnya perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 14 bilang gini, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang begitu luar biasa, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah kepada dewa lain, setia kepada Allah. Meskipun bayarannya antara Tuhan menolong atau Tuhan tidak menolong. Mereka tetap buat sebuah komitmen. Kalau Tuhan yang mereka sembah sanggup menolong mereka, maka mereka akan ditolong. Tapi seandainya pun tidak, mereka ambil komitmen, mereka gak akan menyembah patung itu. Waktu saya baca ayat ini, saya terpukau dan mengingatkan saya bahwa pada hidup kita, seringkali waktu Tuhan gak jawab, kita marah. Waktu Tuhan gak berkati kita, kita kecewa. Waktu kita disakiti sama orang, kita langsung meninggalkan Tuhan. Kayaknya Tuhan jadi bulan-bulanan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tolong, Tuhan baik. Kalau Tuhan gak tolong, Tuhan gak baik. Iman kita udah kayak yoyo aja naik turun. Tapi saya belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, betapa komitmen yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup tolong mereka. Tapi kalaupun Tuhan gak tolong, mereka gak akan nyembah dewa lain. Berapa banyak doa kita gak dijawab. Yang kita mau, kita gak dapat. Kita udah meninggalkan iman dan meninggalkan Tuhan. Kayak ngancem Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab, gue gak pakai Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan gak tolong, gue udah gak mau ikut Tuhan lagi. Kita sering kali ngancem Tuhan gitu kan. Saya mau kita semua, yuk belajar dewasa. Yuk belajar meresponi kasih Tuhan sama kita. Dalam hubungan, kita juga akan diuji kesetiaan kita. Justru saya mau bilang gini, kesetiaan itu diuji justru di tengah masa-masa sulit, di dalam keadaan terjepit, dan ketika semua serba sedikit. Kesetiaan kita itu justru diuji waktu doa kita gak dijawab, waktu Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Tapi yuk kita mau bilang, jika Allah
kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami akan tetap menyembah Tuhan. Saya mau share, jangan ikut Tuhan karena, tapi ikut Tuhan meskipun. Jangan ikut Tuhan karena, tapi ikut Tuhan meskipun. Ayo naik level. Jadi orang Kristen yang lebih dewasa, beriman kepada Allah. Bukan hanya karena berkat-berkatnya. Bukan hanya karena semua kebaikan yang Dia bisa berikan buat kita. Tapi kita mau mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kita mau ikut Dia meskipun. Matius 16 ayat 24. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus gak pernah janji bahwa ikut Yesus tuh bakal mudah. Tapi malah gak mudah, harus menyangkal diri, menyangkal keinginan daging, menyangkal kemauan kita sendiri, mengorbankan kepentingan kita. Kita harus belajar pikul salib kita, sebuah tanggung jawab yang kita mungkin gak mau. Baru ikut Yesus. Jangan jadi orang Kristen gampangan yang kalau cari parkir susah gak ke gereja, AC kurang dingin gak mau ke gereja, tim praise and worshipnya kurang keren gak mau ke gereja, pengkhotbahnya kurang cakep gak mau ke gereja, gerejanya kurang bagus gak mau ke gereja. Hari-hari gini gereja yang ramai justru gereja yang bisa menawarkan fasilitas bintang 6. Saya mau bilang, jangan jadi Kristen kacangan. Jangan jadi Kristen gampangan. Yang begitu harus pikul salib langsung lari. Yang ketika Tuhan gak jawab doa kita, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bertahun-tahun saya ikut Tuhan, hidup saya banyakan susah daripada senang. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hubungan suami istri, waktu laki-laki dan perempuan mengambil keputusan untuk menikah, di dalam janji nikah, mereka selalu akhiri dengan perkataan, akan tetap setia dalam suka maupun duka, susah maupun senang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Pertanyaan saya, berapa banyak yang benar-benar setia menjalaninya? Jangan cuma ketika suka tapi duka. Jangan hanya waktu senang tapi susah. Bukan hanya waktu sehat tapi sakit. Jangan hanya pada waktu kaya tapi miskin. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ngebayangin gini? Kalau seandainya saya benar-benar jatuh sakit, pasangan saya masih mau ngurus saya nggak ya? Saya diurus nggak ya? Pasangan kita masih sehat aja, kita ngurusnya masih banyak ngomelnya. Gimana kalau pasangan kita benar-benar sakit dan gak bisa apa-apa? Ada beberapa orang yang saya lihat ketika pasangannya jatuh sakit, pasangannya setia, menemani, merawat. Tapi ada juga yang ngomel-ngomel karena capek. Saya nggak tahu apakah Anda pernah lewatin ini, bahwa manusia itu selalu take and give. Kita itu dicintai karena sesuatu. Iya, kita masih cantik, suami sayang. Iya, suami masih menghasilkan uang, istri sayang. Tapi gimana kalau sampai keadaannya berbeda? Bakal diurusin gak waktu kita benar-benar sakit? Masih disayang gak kalau kita benar-benar gak bisa apa-apa lagi? Gak berguna? Ditinggal gak kira-kira sama pasangan kita kalau kita cacat? Maaf, pasangan masih muda, masih cantik aja, hanya karena hamil gemuk banyak yang tinggal, banyak yang suaminya gak setia. Ada yang istri-istri suami susah dikit aja ngomel,
Bukannya nolong, malah ngerongrong. Menyedihkan waktu kita menghadapi kenyataan hidup bahwa kita itu selalu dicintai karena sesuatu. Saya pernah ngebayangin, gimana ya seandainya kalau aku sakit, terus aku gak bisa khotbah, aku gak bisa kerja. Jojo masih mau sama aku gak ya? Masih ngurusin aku gak ya? Atau jangan malah aku ditinggal-tinggal nanti? Mudah-mudahan enggak. Enggak sakit dan enggak ditinggal. Saya percaya cinta yang murni adalah cinta meskipun, bukan cinta karena. Kalau Anda jatuh cinta sama seseorang dan cintamu tuh benar-benar murni, Anda tahu orang ini punya sejuta kekurangan. Anda tahu orang ini punya begitu banyak kelemahan, tapi Anda cinta. Sulit waktu saya ditanya di awal kami mau nikah, kenapa cinta sama Jojo? Karena saya gak punya alasan. Apa yang saya suka? Saya cinta aja. Saya nikah waktu Jojo baru merangkak dari nol sama-sama. Kami mulai dari nol, jadi gak lihat harta, gak lihat wajah, karena waktu itu Jojo belum seganteng hari ini. Saya mau bilang, waktu pasangan kita sehat, baik, mau melayani, bisa mencukupi kebutuhan kita, mudah banget kita bilang, aku cinta, I love you. Tapi coba renungkan, kalau kesehatan hilang, harta habis, wajah cacat, pasangan udah gak bisa melayani kebutuhan kita, gak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, kita masih bisa setia gak? Justru kesetiaan itu diuji waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Waktu kita doa dan Tuhan gak jawab instan apa yang kita minta. Tuhan gak memberikan jalan keluar dengan kecepatan waktu yang kita mau. Saya mau bilang gini, bisa gak belajar percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirin, bahkan dari apa yang kita pikir kita layak dapatkan. Tahukah Anda bahwa kadang-kadang dalam hidup ini tuh kita tuh minta apapun sama Tuhan itu terlalu kecil menurut ukuran Tuhan. Karena kadang-kadang kita melihat diri kita begitu kecil. Tapi kalau kita gak dapat apa yang kita mau, selalu punya iman gini, Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan gak kasih ini, Tuhan pasti kasih yang jauh lebih baik. Saya belajar bahwa Tuhan itu bekerja lebih jauh dari apa yang kita sanggup pikirkan, dari apa yang kita sanggup lihat dengan mata kita. Tuhan tuh bekerja lebih jauh, in advance. Tuhan udah prepare jauh sebelumnya. Dan Tuhan tuh mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Efesus 3 ayat 20 bilang, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sabar waktu kesetiaan kita sedang diuji. Sabar ketika roti sisa sedikit. Sabar ketika kita harus nangis tiap malam, ngelewatin masa-masa sulit dan keadaan kita serba terjepit. Kayaknya kok Tuhan gak jawab doa kita. Kok kayaknya Tuhan ngebiarin kita. Sabar. Terus berkata, Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Saya ngerti banget waktu kita ngejalanin hidup kita yang gak mudah, kita gak bisa ngerti saat itu. Sebenarnya gimana sih? Apa sih yang Tuhan mau? Tapi firman Tuhan berkata, manusia gak bisa menyelami pekerjaan Allah. Tapi percaya begini, Pengkhotbah 3 ayat 11.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aduh, kalau udah ngelewatin semuanya tuh baru kita ngelihat ke belakang dan hey, ternyata ini loh maksud Tuhan. Ternyata Tuhan itu bawa saya ke Indonesia tuh untuk ini loh. Tapi waktu ngejalaninnya, susahnya minta ampun dan seperti gak ada habisnya. Seperti gak ada jalan keluarnya. Tekanan demi tekanan. Tapi satu pelajaran penting, kita mau belajar cinta sama Tuhan. Bukan karena, tapi meskipun. Saya mau tutup dengan Habakuk 3 ayat 17-19. Dengan iman sama-sama yuk baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mau gak belajar sama-sama saya? Belajar ikut Tuhan, cinta Tuhan, bukan karena, tapi meskipun. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bukankah Dia kekuatan kita? Percayalah bahwa sesulit apapun hidup kita hari ini, percayalah ada kekuatan dari Tuhan yang pasti akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Tetap bersyukur, tetap percaya, dan terus setia. Belajar ikut Tuhan, bukan karena, tapi meskipun. Saya berdoa, ada kekuatan yang memampukan kita semua melewati apapun yang ada di depan kita. Yakini kasih-Nya bagi kita, bahwa Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia pasti akan menyediakan jalan keluar. Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya percaya ada kekuatan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semua melewati apapun yang ada di depan kita. Masih terus mengucap syukur. Mari terus berdoa dan terus percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Biar kiranya Engkau selalu ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Dalam apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam apapun yang kami harus lewati, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini, buat setiap kami yang melewati masa-masa sulit, padang gurun. Tuhan, apapun yang kami kerjakan seperti gak ada hasil. Tuhan tolong, berikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Ajar kami untuk terus mengucap syukur. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau gak tinggal diam Tuhan. Ada kekuatan kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena keperkasaan Roh-Mu di dalam kami. Tuhan, berdoa buka jalan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka terus belajar percaya bahwa Tuhan sayang sama mereka. Apapun keadaan mereka. Bahwa mereka akan tetap ambil komitmen untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan mereka Tuhan. Kami mau belajar mencintai Tuhan, bukan hanya karena, tapi meskipun. Meskipun keadaan kami gak baik, kami mau bilang Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu. Anugerah-Mu memampukan kami semua. Ajar kami terus setia Tuhan.
setia kepadamu, dan setia kepada pasangan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed, stay strong. God bless you.